Oke, jadi di sini pertama-tama aku mau bahas overview tentang kisi-kisi UAS MTK. Nah, terus nanti juga aku mau kasih beberapa contoh dan ya, contoh tersebut mungkin bisa masuk ke UAS besok ya. Oke, yang pertama itu mau bahas tentang kisi-kisi UAS MTK. Nah, kisi-kisi yang aku dapat ini eh, sumbernya itu beragam dari kelas A sama B, Pak Jonas sama Pak Hanif. Terus setelah aku rangkum dan aku apa ya namanya eh, pilih, ternyata itu ada empat yang kira-kira akan keluar di UAS besok. Yang pertama itu ada PDO namanya, atau persamaan diferensial ordiner. Terus yang kedua itu ada persamaan diferensial parsial. Yang ketiga itu ada Laplace transform, tapi khusus untuk soal RATB reaksi seri. Ini soalnya yang RATB seri. Baik, misalkan di dalam satu RATB itu ada berbagai reaksi, kayak tiga reaksi, atau masing-masing reaktor itu satu reaksi, tapi jumlahnya tiga misalnya. Kayak soal kuis kelas A, sebelum UAS itu ada yang RATB seri, masing-masing reaktor itu satu reaksi. Terus yang keempat itu ada separation of variable atau MVP. Ini separation of variable. Nah, jadi di tutor MTK kita kan udah tiga kali totalnya sama ini. Di MVP itu udah dibahas di tutor pertama. Kalau kalian masih bingung atau masih belum paham, mungkin bisa diulangi lagi nonton video tutor pertama. Terus di Laplace Transform itu udah dibahas di tutor kedua. Nah, jadi di sini aku bakal ngerangkum kisi-kisi UAS sama membahas PD ordiner sama parsial ini yang kurang. Dan PD parsial ini bisa dikerjakan pakai Laplace Transform nanti. Oke, mungkin segini gambaran dari kisi-kisi UAS yang aku dapat. Terus aku mungkin bahas lebih detail. Kayak misalkan di sini di poin satu dan 2 itu ada PD ordiner atau persamaan diferensial ordiner dan yang kedua ada persamaan diferensial parsial. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau bertanya-tanya bedanya persamaan diferensial ordiner sama parsial itu apa? Oke, di sini aku langsung aja untuk jelasin perbedaan PD parsial ordiner. Persamaan diferensial ordiner sama yang parsial. Oke, dari B PD ordiner versus yang PD parsial. Oke, jadi PD ordiner atau aku singkat aja sebagai PDO itu punya ciri-ciri. Misalkan soal tersebut menginginkan profil dari temperatur atau suhu yang merupakan fungsi dari satu variabel lainnya. Misalkan
variabel posisi, gitu. Ya, X, posisi. Artinya, temperatur yang kita cari, T ini, itu adalah fungsi posisi saja, atau satu variabel, tergantung pada variabel X, posisi. Sedangkan untuk PD parsial, atau PDP, itu misalkan kita disuruh mencari profil suhu, biasanya sebagai fungsi dari dua variabel atau lebih lainnya, misalkan posisi dan waktu. Kan teman-teman juga sering berlatih soal atau belajar sama dosen tuh ada dua tipe ini kan. Dia ada yang hanya fungsi posisi saja, ada yang fungsi posisi dan juga waktu, sin X dan P gitu. Nah, lalu beda alur pengerjaan PD ordiner sama parsial tuh gimana? Kita ngerjain PD ordiner dan parsial. Beda alur pengerjaannya gimana? Oke, aku lanjut ke alur pengerjaan. Nah, jadi awalnya itu persamaan diferensial itu misalkan yang terdapat di soal setelah kita bikin model matematis dari skema fisik soal itu dapatnya persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial parsial ini bisa kita ubah bentuknya ke dalam persamaan menjadi persamaan diferensial ordiner atau PDO. Karena ini kan dua variabel, misal X sama P, posisi dengan waktu, sedangkan yang ordiner hanya posisi saja. Nah, caranya gimana? Jadi ada beberapa metode yang sudah kita pernah pelajari. Yang pertama itu sebelum UTS ada substitusi, lalu yang kedua ada separation of variable, atau ini sebutannya MCV, lalu ada Laplace, yang kita pelajari setelah UTS juga. Lalu sebelum UTS kita juga pernah belajar tentang deret Fourier. Oh, setelah UTS sorry itu. Fourier, tapi ini tidak diujikan di UAS ya. Fourier transform. Jadi yang aku bahas tuh fokus ke gimana cara mengubah persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial ordiner dengan metode SOV atau separation of variable dan juga dengan Laplace gitu. Nah, lalu dari persamaan diferensial ordiner ini kita bisa ubah lagi bentuknya menjadi lebih sederhana, yaitu persamaan aljabar biasa. Nah, caranya itu ada beberapa. Yang pertama itu seperti metode eksak atau karakteristik. Lalu ada substitusi. Lalu ada deret. Terus ada Bessel. Dan yang terakhir ada Laplace transform. Untuk deret sama Bessel itu kan sudah kita pelajari di sebelum UTS. Dan khusus untuk deret dan Bessel itu kalau koefisiennya berbentuk variabel. Nah, mungkin yang kita bahas gimana cara mengubah persamaan diferensial ordiner menjadi persamaan aljabar itu pakai Laplace transform sama nanti mungkin ada beberapa yang pakai karakteristik karena lebih mudah dan lebih cepat. Jadi aku akan bahas contoh soal yang ada berhubungan dengan persamaan karakteristik juga. Oke, terus untuk mengerjakan soal MTK itu aku lebih suka
kalau terstruktur gitu, atau kita step by step mengerjakannya. Jadi kita nggak pusing. Dari soal kan banyak banget datanya tuh. Biasanya ada suhu, ada koefisien H, ada RA, reaksi, dan lain-lain. Nah, langkah pertama yang biasanya aku lakukan untuk mengerjakan soal MTK. Ini aku ngerjain MTK-nya step by step ya. Jadi step pertama, step satu, itu adalah gimana aku bisa menggambarkan soal yang bentuknya cerita ke dalam gambar supaya bisa diimajinasikan atau kita memiliki ilustrasi atau bayangan soal ini tuh arahnya mau kemana dan membahas apa gitu. Jadi step pertama itu adalah gambar model fisis biasanya. Di sini aku mau contohin soal yang sebelumnya pernah aku bahas yaitu RATB seri yang di seri 3 gitu. Ada 3 RATB. Nah, kita model fisisnya berarti kan ada aliran yang masuk, entah apa di sini, entah CA atau simbolnya berupa F atau yang lain-lain, nanti ada di soal. Lalu karena RATB berarti ada pengaduknya. Ini untuk tangki A misalnya. Lalu untuk reaktor B, nah misalnya dari A dialirkan ke B. Sini RATB juga. Ini ke tangki B. Terus seri 3 berarti sampai tangki C. Terus dialirkan. Ini langkah pertama dan paling dasar untuk apa yang mengerjakan soal matematika teknik kimia. Yang menurutku eh, kalau bisa dibilang wajib, ya kalau bisa lebih baik dilakukan step ini. Terus misalkan di sini ada yang keluar. Nah, misalkan di contoh soal kuis kelas A, itu yang C ini nggak hanya keluar sebagai produk, tapi juga ada yang di-recycle kembali ke tangki A. Nah, itulah pentingnya. Jadi kita punya gambaran tentang neraca massa di A, berarti inputnya ada yang dari sumber satu ini, ada sumber dari recycle ini kan. Entah neraca massa apa yang kita tinjau, misalkan komponen A, misal A ada yang bereaksi, berarti kan pakai rumus reaksi minus RA sama dengan K kali CA, atau A itu ada yang keluar lewat eh, out di sini, atau bawah tangki gitu. Jadi step satu itu penting dan harap kalian semua udah bisa gambarin model fisis dari soal yang diberikan nantinya. Oke, terus setelah step satu udah dilakukan, biasanya aku lanjut ke step 2, yaitu adalah model matematis. Nah, model matematis ini biasanya diawali dengan persamaan neraca massa atau persamaan neraca panas. Yang dimana pilihan kita itu tergantung pada soal yang diberikan. Apakah soal menginginkan kita menentukan profil suhu terhadap posisi dan waktu atau eh, profil konsentrasi dan lain-lain gitu. Nah, tadi kan di model matematis itu ada dua komponen utama ya. Pertama itu neraca massa. Ini neraca massa, aku simbolnya aja NP, neraca panas, sorry, sorry. Dan neraca massa itu NM. Neraca massa. NP neraca panas dan NM itu neraca massa. Nah, supaya persamaan kita itu benar dan kita pede untuk melanjutkan ke step berikutnya, kita itu perlu cek yang namanya satuan dari neraca panas atau neraca massa. Ini satuan neraca panas. Itu biasanya dalam energi per waktu atau sebetulnya misalnya joule per second bisa,
dalam kalori per menit, bisa dalam BTU per second dan lain-lain gitu. Intinya energi per waktu gitu. Jadi kalau kalian satuannya udah benar di setiap apa ya, input, rate of heat input, rate of heat output, dan akumulasinya udah benar, satuannya energi per waktu, berarti neraca sekalian kemungkinan besar itu udah benar. Persamaan-persamaan yang kalian inputkan. Terus selanjutnya ada satuan neraca massa. Nah, seperti namanya massa, berarti kan massa per waktu. Namun pada beberapa soal itu massa ini tidak secara total disebutkan sebagai massa. Namun kalau kita ninjau per komponen, misalnya komponen A yang bereaksi nanti menghasilkan produk B, berarti ada reaksi di sana. Biasanya ditinjau dalam mol per waktu juga bisa. Ya, mol per menit itu juga bisa. Kilogram per second misalnya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya mungkin bahas persamaan yang paling umum dan kalian semua pasti udah hafal. Persamaan neraca, yaitu input dikurangi output sama dengan akumulasi. Nah, di sini dari input dan output, sebenarnya kita bisa mendapatkan data bahwa yang kita tinjau, misalkan temperatur, itu berubah terhadap posisi biasanya. Misalkan ini perubahan terhadap posisi. Posisi berarti X. Atau jari-jari, misalnya di silinder atau di bola. Nah, sedangkan akumulasi itu perubahannya terhadap waktu. Waktu itu T kecil. Nah, dari sini kita bisa nentuin misalkan di soal secara eksplisit mengatakan bahwa akumulasi nggak ada atau disebut juga steady state sistemnya. Steady state akumulasinya itu dengan nol. Nah, berarti kan dia perubahannya terhadap posisi atau jari-jari aja gitu. Nah, itu biasanya nanti hasilnya adalah persamaan ordiner gitu. Atau misalkan terhadap T saja tapi tidak terhadap posisi atau jarak gitu. Itu ntar ordiner hasilnya. Tapi misalkan keduanya ada, input output dan akumulasinya ada, itu persamaan diferensialnya nanti menghasilkan persamaan diferensial parsial. Nah, satu hal juga yang penting di dalam membuat model matematis itu harus dipastikan model matematis itu model itu selalu diikuti dengan BC atau IC. Jadi BC adalah boundary condition atau kondisi batas dan IC adalah initial condition atau kondisi mula-mula. Jadi pastikan setelah kalian menyusun neraca massa atau neraca panas, nanti kalian mendapatkan model matematis. Itu kalian tulis juga boundary condition dan initial conditionnya. Nah, mungkin aku mulai dari dasarnya lagi tentang apa saja komponen umum atau peristiwa umum yang terjadi untuk menyusun neraca massa dan neraca panas. Jadi peristiwa umum untuk menyusun neraca massa atau neraca panas.
Itu di neraca massa yang biasanya ditanyakan di soal atau ada datanya itu misalkan reaksi kimia. Reaksi kimia itu simbolnya minus R. Itu sama dengan K, konstanta kecepatan reaksi dikali dengan konsentrasi yang bereaksi. Dan Ca ini tergantung pada order reaksi. Dan biasanya dituliskan di soal minus Ra-nya itu sama dengan berapa. Ada yang K kali Ca kali Cb, dan lain-lain itu tergantung reaksi kimia. Dan biasanya dituliskan di soal. Terus yang kedua itu ada difusi dengan rumus umumnya itu simbolnya adalah Na sama dengan min d dA dCa per dx. Jadi suatu bahan akan mendifusi misalkan ke katalisator atau bahan lain, itu rumusnya gini. Konstanta atau koefisien difusivitasnya perubahan dari konsentrasi komponen tersebut per posisi atau bisa juga per R atau radius. Itu tergantung di soal. Terus di neraca massa juga ada akumulasi. Nah, akumulasi ini rumus yang biasa dipakai itu rho kali dV per dt. Ini per waktu kan. Rho itu kan massa jenis, berarti kilogram per meter kubik misalkan. Sedangkan volume meter kubik. Jadi kan kilogram per waktu. Ini sudah sesuai dengan satuan dari neraca massa. Atau bisa juga misalkan neraca massanya ditinjau per komponen, berarti delta P sama dengan dCA per dt. CA ini kan satuannya itu mol per volume. Dikali dengan volume, ntar volumenya coret satuannya. Jadi mol per waktu. Yang dimana itu juga satuan dari neraca massa. Oke, untuk neraca panas, itu yang penting ada konduksi dan konveksi. Dan konveksi. Untuk konduksi itu biasanya terjadi pada satu fase yang sama. Misalkan ada batang logam yang ujungnya dipanaskan, nanti kan panasnya itu akan merambat ke ujung yang lainnya yang dingin. Itu perpindahannya dinamakan secara konduksi. Dengan konveksi itu biasanya perpindahan panas karena beda fase. Misalkan tadi ujung logam tadi udah panas keduanya, difusi eh, panasnya itu akan keluar atau out dari padatan ke udara. Jadi itu secara konveksi. Terus simbolnya Q itu sama dengan minus K dT per dx. Terus untuk kita pakai di neraca panas, jangan lupa nanti dikali A. Yang untuk konveksi, itu H, T dikurangi T udara. Misalkan kontaknya dengan udara luar. Ini juga jangan lupa untuk dikali dengan A. Kalau dipakai di neraca eh, panas. Lalu selanjutnya itu aku mau bahas tentang konsep limit. Dan ini kan eh, pasti ada di setiap model matematis. Misalkan kita bagi dengan suatu delta, misal delta Z, itu nanti kita anggapkan sebagai limit dari delta Z itu mendekati nol. Nah, kan di atas itu ada perubahan konsentrasi PCA per dz, di Z
terus delta Z dikurangi dCA per dZ dZ itu nanti dibagi dengan delta Z. Nah, ini sebenarnya sama artinya dengan kita tulis D per dZ dari dCA per dZ. Dan perlu diingat bahwa yang positif itu yang Z plus delta Z, yang ada plus delta Z-nya. Sedangkan yang negatif itu yang Z doang. Jadi misalkan nanti di persamaan neraca massa atau neraca panas, kalian Z plus delta Z-nya itu ada di kanan, berarti tinggal dikali sama negatif satu. Ini nanti sama dengan di kuadrat CA per dz berat. Mungkin itu overview sedikit dari neraca panas, neraca massa, terus langkah pengerjaan, dan lain-lain. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau tanya dulu sampai sini atau kita bisa lanjut ke bahas soal. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Ini aku mulainya dari dasar banget supaya teman-teman semua bisa memahami atau mengikuti dengan baik. Kalau belum ada, karena ini masih materi teoritis banget, semuanya mungkin udah bisa ya. Ini aku lanjutin ke soal dari kisi-kisi pertama dulu. Kisi-kisi pertama adalah persamaan diferensial ordiner. Nah, kita cari soalnya dulu. Nah, ini aku udah dapat soal dari UAS 2223 ganjil, yang dimana ini soal PD ordiner. Aku share screen dulu. Oke, jadi aku nemu soalnya kayak gini. Oke, ini kita bisa kerjain bareng-bareng. Ini kita baca dulu soalnya. Jadi, suatu tangki berbentuk bola berjari-jari R digunakan untuk menyimpan cairan. Mula-mula ketinggian permukaan cairan di dalam tangki 1,8 R. Dihitung dari dasar tangki. Mulai suatu saat cairan di dalam tangki tersebut dikeluarkan melalui suatu lubang pengeluaran yang terletak di dasar tangki. Debit aliran keluar, atau Q, berbanding lurus dengan ketinggian air di dalam tangki, simbolkan dengan H, dan dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan alfa kali H. Bagian atas tangki terdapat lubang kecil yang menjaga tekanan udara di atas permukaan air tetap atmosferis. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki tersebut. Oke, jadi eh, permasalahan di sini kita perlu mencari T atau waktu yang diperlukan supaya tangki tersebut kosong. Ini kan awalnya dia punya ketinggian air atau 1,8 R. Nah, kira-kira itu supaya nol, udah nggak ada ketinggian lagi cairan di dalam tangki, itu T-nya berapa? Berarti kita perlu mencari T atau waktu sebagai fungsi dari nah, kita aku bilang sebelumnya, langkah pertama dalam mengerjakan soal MTK itu adalah model fisis. Jadi aku mau akan mengerjakan
soal ini step by step, supaya teman-teman di rumah juga bisa mengikuti gitu. Gimana cara berpikir untuk mengerjakan soal matematika dalam model fisis. Oke, jadi kan tangkinya itu berbentuk bola. Buat ini tangkinya berbentuk bola. Nah, tangki ini mula-mula punya cairan. Karena aku pakai warna biru di sini. Nah, cairannya itu setinggi 1,8 R. Jadi kira-kira di sini 1,8 R. Ya kan titik tengahnya di sini. Ini kira-kira titik tengahnya. Dan ini ketinggian mula-mula, yaitu di H0 atau mula-mula, itu 1,8 R. Kan jadi itu berarti dari tengah ke keluar lingkaran ini kan, ke keliling lingkaran itu 1 R. Tapi maksimum kan sebenarnya 2 R. Tapi berarti pada mula-mula itu tangkinya udah sepenuhnya penuh, tapi cuma 1,8 R. Terus kita lanjut baca soalnya lagi. Mulai suatu saat cairan dalam tangki tersebut dikeluarkan melalui suatu lubang pengeluaran yang terletak di dasar tangki. Jadi di dasar tangki ini ada lubang pengeluaran dengan debit aliran Q yang samaannya bisa tulis dengan alfa kali H. Nah, lalu step kedua, kita masuk ke model matematis. Oke, berarti model matematis dari soal ini gimana? Pertama kita perlu cari tahu dulu kita mau ninjau neraca masanya tuh di mana. Karena aku ambil di bagian sini, itu area yang mau aku tinjau. Yang diarsir. Nah, berarti kita definisikan ada 2 R, itu R besar dan R kecil. Misalkan dari si ujung sini ke sini, itu aku simbolkan sebagai R kecil. Kenapa R kecil? Karena biasanya kalau R besar itu suatu konstanta yang udah tetap dan tidak akan berubah selama tangkinya kosong. Sedangkan R kecil ini, kan kalau tangkinya misalkan lama-lama turun, lama-lama turun, lama-lama turun, kan jadi R yang kecil ini dia lama-lama akan nol gitu. Atau maksimum sama dengan R. Gitu. Dengan R di sini dia sepanjang keliling lingkaran di sini nggak bakal sama dengan nol. Dia bakal konstan nilainya. Lalu sisi yang selisih ini itu adalah ya, dikurangi R. Karena bisa H dikurangi R. Kan H itu kan ketinggian cairan. Cairannya itu segini. Sedangkan R itu di sini dia konstan nilainya. Jadi misalkan ketinggian cairannya itu bisa berubah. Jadi
maksimum 1,8 R, lama-lama turun, 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 dan habis gitu. Oke, kalau kita udah selesai gambarnya, model matematisnya kita lanjutin. Itu neraca massa cairan di tangki berbentuk bola. Ya, tangki bola gitu. Nah, itu di persamaan umumnya adalah input min output sama dengan accumulation. Ini itu masuk, tidak ada yang masuk gitu. Ya, cairannya kan nggak ada flow masuknya dan nggak bereaksi juga. Jadi nol. Terus yang keluarnya itu di Q ini kan. Namun Q ini kan satuannya debit ya, debit cairan ya. Maka si Q itu harus dikali dengan flow. Itu kan kilogram per meter kubik, sedangkan Q itu volume atau meter kubik per waktu. Dengan yang terakumulasi. Terakumulasi adalah rho dV per dt. Di ruas kiri dan kanan sama-sama ada rho. Jadi kita anggap rho-nya itu konstan. Itu bisa dicoret aja. Maka persamaannya lebih simpel. Tinggal minus Q sama dengan dV per dt. Nah, terus langkah selanjutnya itu apa? Kita definisikan Q-nya sesuai di soal. Jadi Q sama dengan apa kali H. Dan P-nya itu kita jabarkan. P itu kan volume itu kan luasnya dikali dengan ketinggian cairan. Ketinggian cairan itu kan sini itu sebesar dH, perubahan ketinggian cairan per dt. Nah, luasnya itu karena ini berbentuk bola, jadi kita bisa asumsikan dia luasnya adalah luas lingkaran karena ke sana, ke dalam. Berarti luasnya adalah PR kuadrat per dt. Jadi ini penurunan rumusnya dari neraca massa yang kita buat. Nah, lalu kan kita pengennya itu P sebagai fungsi H aja. Dan di sini masih ada R. R itu juga kita nggak ketahui nilainya karena dia berubah-ubah sepanjang waktu. Nah, maka R ini kita harus definisikan dalam bentuk variabel lain atau yang bisa mengandung H. Nah, gimana caranya? Ini kan R kuadrat yang kita perlukan. Kita cek ke model fisis tadi. R itu kan yang bidang ini R. Jadi itu kan bentuk Pitagoras. Jadi R kuadrat sama dengan R besar kuadrat dikurangi min R besar kuadrat. Kan dia siku-siku gitu ya. Dengan persamaan Pitagoras. Nah, R kuadrat ini kita bisa substitusikan ke persamaan awal kita. Kita substitusikan. Hasilnya adalah minus pH sama dengan Pi dikali dengan R kuadrat minus min R kuadrat dH per dt di sini. Nah, selanjutnya kita pengen eh, mencari waktunya kan tadi objektifnya. Jadi kita buat dia dt sama dengan. Jadi dt sama dengan pi R kuadrat minus min R kuadrat per pH
di Nah, ini adalah persamaan akhirnya sebenarnya. Jadi soal ini. Dan untuk mencari waktunya, berarti tinggal diintegral aja. Kiri diintegral dan yang di kanan juga diintegral. Jadi 0 sampai T. Dan yang ini integralnya dari 0 sampai H maksimum itu 1,8 R. Itu untuk soal yang ini. Dan nanti tinggal dimasukin aja hasil T-nya bakal ketemu gitu. Ini dari soal nomor satu ini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Kemudian kita lanjut ke kisi-kisi kelas yang lainnya itu 2, 3, 4. Ini Laplace, Laplace, dan ini separation of variable. Dan yang Laplace ini agak tricky dan agak panjang dan mungkin lebih menantang nanti. Ini kalau mau ada yang tanyakan bisa tanyakan dulu lewat chat atau boleh on mic aja. Atau kalau belum ada nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Bel, Bel, Gimana gimana? boleh nanya Boleh nggak? boleh. Boleh boleh. Naik ke atas. Nah, kan kalau turun, 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 turun dikit ke yang teraca itunya ke bawah. Nah, oke, oke, udah. Kan kita kan volume itu kan artinya kan luas dikali panjang. Makanya kita bisa langsung kali dia kan. Itu kan berawal dari yang D dalam kurung A kali H. Cuman di sini kan A-nya itu kayak konstan ya, makanya bisa keluar. Cuman Iya. kalau pada akhirnya R itu kita ubah jadi H, Mm. sebenarnya bukan ubah jadi H. Kita cari hubungan R sama H itu Oh. itu gimana ngomongnya? Nah, R kuadrat itu kan berarti yang sisi miring kuadrat dikurangi sama yang tegaknya kan. Nah, ini pakai Pythagoras. Kan udah. Oh, cuman maksudku ini, kalau misal kita R kuadratnya nanti ada komponen H, kita dari awal A-nya tuh bisa dikeluarin aja ya. Seolah-olah kayak dianggap apa? Dianggap konstan gitu ya. Oke oke. Jadi kan misalkan dari DV-nya kan berarti. Iya. Sekarang D per DT. Lalu di sini adalah T kan. Hmm. D per DT terus dikali sama A H kali A. Heeh. kali H. Hmm. Nah, H ini kan setiap waktu berubah. Dan A-nya Hmm. awalnya juga tiap waktunya juga berubah. Nah, tapi A itu kan PR kuadrat. PR kuadrat yang si R kuadratnya ada hubungan sama H. Hmm. Jadi D per DT dikali sama
tadi apa R kuadrat minus min R kuadrat gitu kan. Hmm. Dikali H. Hmm. Gitu. Nah, 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 dari sini baru yang kanannya jadi DH DT. Nah, kita mau nyari hubungan H fungsi T kan. Hmm. Terus baru ini kok keluarin aja. Kenapa kalau gitu? Nah, kan dia ada Hmm. H-nya di dalam situ. Hmm. Berarti Coba. kayak hanya bukan hanya disatuin apa ngomongnya? Mau nggak mau hanya itu tuh harus kita gimana ngomongnya? Kan itu kan H itu kan berubah terhadap tinggian kan. Otomatis mau nggak mau kita harus hmm, hmm. Oh nggak perlu didefinisikan itu berarti. Oh ya udah deh. Mungkin kalau solusi sekarang kayak gini ya. Mungkin misal nanti aku nemuin solusi lain, aku share aja di grup. Kita lanjut ke soal dua mungkin dulu ya. Oke oke oke. Oke, mungkin berikutnya itu mau soal tentang PD parsial. Ini sesuai kisi-kisi UAS. Dan soalnya itu tentang heat exchanger. Ini pernah dibahas eh, di kelas A bareng Pak Jonas. Jadi intinya itu ada soalnya adalah ada sebuah steam, jadi steam dari heat exchanger itu dia mengalir di heat exchanger yang dimana akan memanaskan cairan di dalam selnya heat exchanger. Mula-mula suhunya itu PS dan kita diminta untuk menentukan distribusi suhu terhadap posisi dan waktu. Jadi sebagai fungsi posisi dan waktu. Dan di soal itu diketahui nilai konstanta koefisien dari konduksi, terus rho, CP, dan lain-lain, gitu. Nah, pertama, kamu gambarin udah fisiknya dulu. Jadi step satu itu ada udah fisik. Nah, jadi ini kalau sebagai tube si heat exchanger, dan ada aliran steam ke sini masuk, dan sini ada keluar. Terus kita tinjau elemen volumenya itu di sini. Artinya ada panas yang masuk, ini panas di Z,
Ini kita ambil Z sama dengan 0. Ini Z sama dengan panjang maksimumnya itu L. Terus ini delta Z. Terus yang keluar ada T di Z plus delta Z. Oke, terus kita lanjut ke step 2 adalah model matematis. Oke, jadi kita tinjau neraca panas total di dalam heat exchanger. Berarti kan input dikurangi output sama dengan akumulasi. Nah, in-nya ini, karena dia aliran bentuknya, dia kan visual juga diketahui punya kecepatannya. Berarti cara kita tahu panasnya, panas yang di bawah, berarti kan pakai MCPT ya, kalori yang di bawah. Nah, masanya itu, karena dia aliran, ada per waktunya. Berarti Rho kali A kali V. A kali V itu ketemu debitnya dikali Rho jadi massa. Terus baru dikali CP, dikali T di Z, dikurangi dengan Rho kali A, P, CP, T di Z plus delta Z. Sebentar, pindah ke sini karena lemot. Oke, ini sama dengan yang terakumulasi, yaitu MCPT atau Rho kali volume, kali CP, dikali dP per dt. Ini. Dan volume ini didefinisikan sebagai A dikali delta Z. Karena kita meninjaunya di elemen volume. Terus variabel yang sama kita hilangkan. Ini ada rho, ada rho, ada rho. Terus ada A. Terus kita hilangkan juga CP karena nilainya konstan. Nah, lalu semua ini aku bagi dengan delta Z. Nanti ada per delta Z-nya. Atau minus delta Z. Aku bagi sama minus delta Z supaya T-nya ini yang T plus delta Z di depan. Berarti hasilnya jadi limit delta Z mendekati 0 dari T di Z plus delta Z. Dan P-nya ini aku pindah ke kanan, P kecepatan. Ini T di Z per delta Z sama dengan P per P kecepatan dt per dt. Jadi ini bisa dituliskan dengan dt per dz sama dengan, oh, karena aku tadi kali minus, harusnya ini ada minusnya, minus, oh ini enggak ada volume ini. Ini adalah satu. Nah, ini karena V-nya udah aku jabarin dari A kali delta Z, berarti ini udah nggak ada volumenya, dari satu per T dt per dz, dt per dt waktu. Ini adalah hasil dari persamaan matematisnya. Nah, tadi
juga bilang di materi sebelumnya itu kalau persamaan matematis itu selalu diikuti dengan BC dan IC-nya. Jadi kita tulis IC dan BC-nya. Ini ada dua variabel, ada Z sama T, dan ada temperatur itu sebagai fungsi posisi dan waktu. Jadi aku ambil aja Z sama dengan Z, di T sama dengan 0, maka T suhu itu sama dengan T0. Karena sebenarnya nggak diketahui soal, tapi aku asumsikan aja T0 gitu, atau suatu nilai T gitu. Lalu di Z sama dengan 0 pada T tertentu, itu T-nya itu dirubah menjadi TS. Jadi di awal ini di Z sama dengan 0 di sini. Suatu saat T-nya itu dirubah menjadi TS. Itu kira-kira maksud soalnya. Oke, terus kita udah dapat PD dan BC atau IC-nya. Langkah selanjutnya adalah step 3. Itu kalau bisa kita lakukan upaya homogenisasi. Jadi langkah upaya homogenisasi ini sebenarnya opsional, namun bisa bermanfaat untuk menyederhanakan persamaan nantinya gitu. Setelah kita buat Laplace transform dan lain-lain, jadi gampang gitu. Jadi di sini kan BC dan IC-nya itu T0 dan TS. Maka upaya homogenisasi yang bisa kita lakukan itu theta sama dengan P min si BC TS per IC T0 min TS. Kenapa upaya homogenisasinya tetanya dapatnya gini? Nah, misalkan kita masukin BC-nya T sama dengan TS, itu hasilnya kan TS min TS, atau nol dong hasilnya. Nol per apapun itu berarti kan nol. Sedangkan di BC-nya, di IC-nya, kalau kita masukin T0, jadi T0 min TS per T0 min TS, hasilnya adalah satu. Dan dia IC-nya itu satu, dan BC-nya itu nol. Dan ini disebut sebagai BC yang homogen gitu. Oke, lanjut karena aku udah mendefinisikan theta, berarti PD kita berubah. PD-nya itu dari yang ini, mungkin aku tulis saja ya. Jadi dari yang awalnya adalah DT per DT sama dengan minus 1 per P, DT per DT. Ini DT per DZ, sorry. Nah, kita masukkan tetanya ini. Jadi kan ini sebenarnya adalah DT itu sama dengan T0 min TS dikalikan D theta. Nah, DT ini disubstitusi ke PD. Di T0 min TS D theta per DZ sama dengan minus 1 per T T0 min TS D theta per DT. Dan T0 min TS-nya ini sama, kita catat aja. Kepersamaannya jadi D theta per DZ sama dengan minus 1 per T D theta per DT. Nah, di sini sebenarnya langkah gampangnya untuk mengkonversi dari T ke theta, ubah aja T-nya jadi theta langsung. Sebenarnya itu sama aja sih. Itu langkah stepnya. Namun asal muasalnya sebenarnya dari sini gitu. Karena kita homogenisasi tetanya bentuknya persamaannya kayak gini. Nah, PD-nya kan berubah. Berarti BC-nya juga ikut
berubah. BC dan IC-nya itu berubah. Nah, IC-nya itu di Z sama dengan Z, P sama dengan 0, maka theta sama dengan sesuai yang di atas tadi ini. IC-nya P-nya sama dengan 1, sedangkan di BC P-nya sama dengan 0. 1, sedangkan di Z sama dengan 0, T sama dengan P, theta-nya sama dengan 0. 1. Oke, karena kita dapat PD-nya adalah PD parsial, maka kita ikuti alur pengerjaan yang sesuai materi tadi di atas. Ini kan ini alur pengerjaan. PD yang kita dapatkan adalah persamaan diferensial parsial. Maka kita misal pengen ubah ke ordinal atau aljabar, bisa pakai separational variable atau pakai Laplace. Nah, di sini aku bakal contohin yang pakai Laplace. Oke, berarti step selanjutnya adalah step 4, adalah Laplace transform. Oh, ini kita langsung aja Laplacein PD-nya, yaitu d theta per dz sama dengan, kita Laplacein juga yang sebelah kanan, dt. Nah, lalu maksud Laplace ini berubahnya nanti jadi apa, gitu. Jadi kalau Laplace dari, ini kita harus ngikutin dari tabel Laplace-nya. Laplace dari suatu konstanta, misalkan 1, itu adalah 1/s. Misalkan yang ditinjau adalah theta, Laplace dari theta itu adalah theta, ada topinya, atau sebenarnya theta topi ini adalah theta dari fungsi s gini. Karena Laplace transform itu pada dasarnya mengubah variabel t menjadi variabel s, bentuk variabel s, gitu. Supaya nantinya menjadi persamaan aljabar dan mudah untuk dikerjakan. Nah, kalau ada Laplace transform dari suatu turunan, itu perubahannya gimana? Sama yang kiri dulu ya. Yang kiri perubahan Laplace transform dari turunan d theta per dz itu sama aja d theta per dz, cuman dikasih topi atasnya. Itu ya, topi ini maksudnya adalah theta yang ada fungsi s gitu. Dimana ini nanti kalau kita inversin jadi cuma theta gitu. Oke, terus kanannya 1/p kecepatan, ini sama. Dan Laplace transform terhadap t, ini kan terhadap z. Kalau terhadap z itu sama aja dia. Tapi kalau terhadap t atau waktu, dia itu jadi gini. S lalu theta ke topi dikurangi S pangkat 0, atau ini nanti kan jadi 1 di theta, tapi ketika t-nya sama dengan 0. Ini jadi Laplace-nya setelah ditransformasi. Ini adalah langkah penting di transformasi Laplace. Ini teman-teman misal ada yang bingung di Laplace transformnya bisa tanya aja.
Belum aku lanjutin step berikutnya. Nah, kenapa tadi BC-nya aku homogenisasi? Supaya kita bisa tahu nilai theta ketika T-nya sama dengan nol itu berapa. Di sini kan T sama dengan nol, theta sama dengan satu. Berarti untuk yang suku ini, itu dia sama dengan satu. Atau kalau aku tulis ulang, theta per dz sama dengan minus satu per T kecepatan S dikurangi satu. Nah, ini adalah persamaan akhir dari Laplace transform. Jadi setelah teman-teman semua melaplace model persamaan matematis, ini kan dari model persamaan matematis ini di Laplace transform, hasilnya begini, masukkan BC dan IC-nya. Ini dapat hasilnya kayak gini. Nah, lalu gimana cara ngerjain persamaan ini? Ini persamaannya masih kompleks juga ya. Nah, kita masuk ke step berikutnya. Step kelima. Nah, kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya di sini eh, persamaan diferensialnya udah jadi linear karena hanya bergantung pada satu variabel, yaitu variabel Z. Kalau sebelumnya itu kan ada variabel T. Namun T-nya itu kita buat aljabar jadi fungsi S, makanya PD-nya cuma ordiner. Nah, kita balik ke alur pengerjaan. Nah ini, setelah ordiner, kita buat kepersamaan aljabar dengan berbagai cara ini. Namun yang deret dan besar itu kan sebelum UTS, jadi nggak akan aku bahas. Ini kita pakai metode yang ini, eksak atau karakteristik. Ini sebenarnya materi eksak atau karakteristik udah pernah dipelajari di matematika semester satu. Itu di situ, di sini karena ada dua. Yang pertama ini berupa variabel, yang satunya berupa konstanta. Kalau kita tulis ulang, PD-nya itu sebenarnya jadi d theta per dz sama dengan minus 1 per v dikali s theta ditambah 1 per v. Ini kan aku buka kurungnya, jadi kayak gini kan. Nah, kalau kalian perhatikan, ini itu nilainya konstan. Nah, konstan berarti kita bisa pakai metode yang namanya partikular dan komplementer. Ini di sini, anggap solusinya itu adalah solusi theta komplementer ditambah theta partikular. Nah, kita menyelesaikan theta komplementernya dulu. Nah, theta komplementer ini ciri-cirinya itu tidak ada tidak ada konstantanya. Jadi yang 1 per V di PD itu kita nggak bawa di eh, theta komplementer. Jadi di sini bisa tuliskan d theta komplementer per dz sama dengan minus 1 per V S theta topi. Nah, yang satunya 1 per V itu nggak perlu dituliskan. Lalu kita bisa ubah, ini kita pindah tetanya ke kiri, ini teta komplementer, d teta komplementer topi per teta komplementer sama dengan minus 1 per V dz.
Ini kan sebenarnya integrasi sederhana. Gimana kalau kita integral tak tentu, itu yang kiri hasilnya ln dari theta komplementer C sama dengan yang kanan itu adalah minus S. Nah, ini ada S-nya. Ada S-nya. S per P dari Z plus ln C1. Atau theta komplementernya itu adalah C1 eksponen dari minus S per P kali Z. Nah, kita udah bisa menyelesaikan theta komplementer. Sekarang yang partikular itu gimana? Dan aku tulis aja di sebelahnya, di sini. Gimana cara kita mencari theta partikularnya. Ini itu ciri-cirinya itu semuanya masuk ya. Semua ditulis ditulis. Ini dari persamaan diferensial nih kita tulis semuanya. Namun kita hipotesiskan bahwa theta partikularnya itu adalah suatu bentuk polinomial, ya kan Z tambah B. Karena ini polinomialnya order satu ya, sesuai dengan persamaan diferensialnya yang order satu. Kalau ordernya 2, B dia A kuadrat Z plus B kuadrat, B Z plus C gitu. Ini karena kita di sini dapatnya order satu, kita pakainya yang simpel aja dulu. Oke, berarti kita turunkan D theta per DZ. Itu turunan terhadap Z, kalau konstan kan itu nilainya 0, sedangkan AZ berarti tinggal A doang. Nah, dari ini kita substitusikan ke persamaan diferensial awal kita yang ini. Ini ada D theta per DZ, D theta per DZ sama dengan A. Jadi kita tuliskan sebagai A itu sama dengan minus 1 per PS dikali dengan theta. Tetanya itu kan kita AZ plus B. AZ plus B. Lalu konstantannya tambah 1 per P. Plus 1 per P. Atau kalau A-nya itu kita pindah luas ke kiri, nah, ini aku pindah ke sini biar lebih luas. A sama A plus 1 per P S kali AZ plus B itu sama dengan 1 per P gini kan. Ini P kecepatan, B bukan P volume. Nah, A ini kan sebenarnya nggak ada dalam tanda kutip pasangannya gitu, karena ini kan ini kayak plus 0 gitu. Jadi A ini saya ketanggal sebagai 0. Nah, B-nya itu nilai B, itu kan ini udah 0. Jadi ini jadi S kali B per P sama dengan 1 per P kan. Nah, P-nya itu bisa kita coret, maka B-nya itu bisa kita ketahui nilainya. Maka B-nya itu sama dengan 1 per S. Maka nilai dari partikular di petanya itu, peta partikularnya itu adalah ini yang persamanya, ya 0
sama dengan minus satu per S kali S. A-nya itu nol plus B-nya itu satu per S tambah satu per P gitu. Lalu theta sebetulnya adalah satu per S doang di B ini. Karena yang A-nya itu nol. Maka nilai theta totalnya atau persamaan akhirnya adalah theta sama dengan theta komplementer tambah theta sekular sama dengan C1 eksponen dari minus S per P kali Z ditambah sama satu per X. Inilah hasil persamaan akhir isi tetanya untuk soal heat exchanger. Dan ini mungkin nanti keluar di UAS. Jadi teman-teman bisa ngapalin step by stepnya. Mulai dari model fisis, model matematis, lalu kita homogenisasi biasanya, lalu kita mencoba Laplace transform, dan terakhir step 5 adalah penyelesaian partikular dan komplementer. Begitu untuk kisi-kisi UAS MTK nomor 2. Baik, mungkin karena masih ada waktu, kita ngerjain contoh soal Laplace transform yang ketiga ini, kisi-kisi ketiga RATB seri atau seri. Ini sebenarnya udah dibahas di tutor 2. Cuman di sini karena udah hamin satu UAS MTK, mungkin aku bakal ulangi penjelasan dari tutor kedua. Step by stepnya kayak langkah-langkahnya pelan-pelan gitu. Jadi di sini aku ambil soalnya dulu. Jadi aku mau bahas kasus yang ini CSTR atau RATB. Jadi ini kasus sebenarnya pernah dibahas di kelasnya Pak Hanif. Kan mungkin bagi kelas A yang belum belum pernah nyoba soalnya, ini bisa kita coba bareng-bareng sekarang itu Hamin satu puas. Teman-teman bisa baca soalnya dulu. Oke, jadi di sini ada kasus CSTR. Ada dua reaksi seri yang terjadi, yaitu A menjadi B dan B menjadi C, dengan masing-masing persamaan reaksi kimia Ra sama dengan K1 kali Ca, Rb sama dengan K2 kali Cb. Laju reaksi mengikuti ini, law order 1. Reaktor diberi umpan bahan A dengan debit Va yang satuannya volume per waktu.
dan konsentrasi inlet Ca0 yang satuannya mol per volume. Produk yang dihasilkan meninggalkan reaktor dengan debit yang sama, yaitu V0. Mula-mula di dalam CSTR tidak terdapat bahan A, B, dan C. Jadi konsentrasi mula-mula semua bahan A, B, dan C itu nol. Dengan menggunakan konsep transformasi Laplace, tunjukkan dalam persamaan profil konsentrasi bahan A, B, dan C sebagai fungsi waktu. Ya, jadi kita definisikan dulu apa yang pengen dicari di soal, yaitu Ca, konsentrasi B atau konsentrasi C dalam fungsi waktu. Ini setiap waktu itu konsentrasinya masing-masing berapa. Oke, seperti biasa kita ke step 1 adalah model fisis. Menurutku eh, dengan kita menuliskan step by step atau langkah per langkah, memudahkan kita mengoreksi misal ada yang salah, juga memudahkan dosen mengoreksi pekerjaan kita. Jadi tahu gitu alurnya dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu lewat mana aja gitu. Itu model fisis. Jadi ada input V0 dan CA0 dalam suatu RATB, di mana konsentrasi mula-mula pada T sama dengan 0 adalah 0, terus dia keluar dengan debit yang sama V0, dan juga komponen lainnya. Kan awalnya A bereaksi menjadi B, dan B bereaksi menjadi C. Berarti yang keluar ada konsentrasi A, konsentrasi B, dan konsentrasi C. Oke, karena komponen yang dilibatkan dalam soal ini ada banyak, ada 3 bahan. Maka neraca massa atau model matematisnya itu berarti per komponen, itu ABC. Di sini step 2 adalah model matematis. Ini kita ninjau dulu neraca massa dari komponen A. Input min output sama dengan akumulasi. Nah, dari gambar yang kita gambarkan di step 1, komponen A itu masuk di mana? Jadi di V0 ini, V0 itu debit volume per waktu dikali mol per volume. Jadi mol per waktu udah. Dan itu sesuai dengan satuan kaca massa. Berarti di in itu ada V0 dikali Ca0. Terus yang keluar, keluar itu ada keluar dari tangki, ada yang keluar tapi tidak dari tangki, keluar sebagai reaktan, membentuk produk B gitu. Berarti keluarnya itu ada yang bereaksi, ada yang keluar dari tangki. Oke, ini aku kurang aja. Yang keluar dari tangki itu adalah nol, debitnya sama, dikali dengan Ca. Itu konsentrasi di RATB. Lalu yang keluar kedua, itu ada dari reaksi min RA. Nah, reaksi ini satuannya per volume biasanya. Yang kita kali dengan volume. Sama dengan D per dT, massa berarti konsentrasi dikali volume. Oke, di sini mungkin aku mau definisikan sesuatu sebelum lanjut. Yaitu ada yang namanya variabel tau. Itu aku definisikan sebagai volume per debit. Atau di sini V-nya itu 100 liter dengan debitnya 1 liter per menit. Maka tahunnya di sini 100 dibagi 1 adalah 100
Satuannya adalah menit. Ini bertujuan untuk menyederhanakan persamaan supaya mudah dibaca aja. Oke, jadi misalkan di sini ada V0, ada V0, ada V, ada V. Jadi semua ruas aku bagi dengan V. Jadi V0 per V itu adalah 1/tau dong. Karena V per V0 itu tahu. V0 per V berarti tahu. Jadi di sini jadi CA0 per tau dikurangi dengan CA per tau tambah dengan min RA itu definisinya adalah K1 kali CA. K1 dikali CA sama dengan volumenya kita bagi berarti udah coret dCA per dt. Ini persamaannya jadi begini. Untuk neraca massa yang A. Kan ada yang mau tanya dulu sebelum kita masuk ke neraca massa yang B. Neraca massanya hasil akhirnya kayak gini. Karena aku bagi dengan volume semua. Jadi volumenya dicoret, terus V0 per V itu 1/tau. Kalau belum ada mungkin aku lanjut aja ke neraca massa yang D. Itu ada in, min, out, dengan accumulation. Nah, yang masuk ini di komponen B itu tidak sama dengan yang A. Karena A itu masuk benar-benar dari luar tangki masuk ke dalam. Sedangkan yang B itu nggak ada keterangan di soal bahwa dia masuk dari luar. Berarti B itu bisa muncul karena adanya reaksi. Reaksi A. Itu bentukan si A. Atau bisa kita tuliskan sebagai minus RA dikali V dikurangi yang keluar. Yang keluar itu ada yang keluar dari tangki yaitu V0 kali CB. Dan ada yang bereaksi lagi membentuk produk C gitu. Jadi B itu bereaksi membentuk C. Aku tuliskan ini R D kali V sama dengan D per dt dikalikan CB dikali volume. Seperti biasa di sini aku dibagi dengan volume semuanya. Menghasilkan minus RA itu K1 kali CA minus CB per tau plus RB itu adalah K2 CB sama dengan DCB per D, DT. Oke, jadi ini persamaan neraca massa untuk yang B. Lalu selanjutnya komponen terakhir dari neraca massa ada neraca massa si C. Ini sama input min output sama dengan accumulation, di mana in-nya itu berdasarkan reaksi. Ini reaksinya bukan reaksi A tapi reaksi B. Kali volume dikurangi dengan yang keluar V0 kali CC. Lalu dia produk C itu tidak bereaksi untuk produk lainnya. Berarti outputnya hanya keluar tangki, tidak bereaksi lagi. Sudah cukup sampai sini sama dengan D per dt kali CC dikali dengan V volume. Seperti biasa aku bagi dengan V semuanya, berarti ini RB itu K2 kali CB dikurangi dengan V0 per tau sama dengan DCC per dt. Nah, oke, ini neraca massanya udah selesai untuk semua komponen. Kita lanjut ke step berikutnya. Setelah model matematis, biasanya itu kan upaya homogenisasi. Tapi karena
Di sini initial condition yang semuanya bernilai nol, maka itu tidak diperlukan. Jadi kita lanjut aja ke Laplace transform pada masing-masing persamaan diferensial. Jadi step 3, itu adalah Laplace transform masing-masing persamaan diferensial. Oke, kita mulai dulu dari yang A itu aku copy aja dari sini. Ya, enggak nulis dua kali. Oke, ini persamaan yang kita dapat sebelumnya. Ingin kita Laplace transformkan. Nah, Laplace transform yang seperti definisi awal itu merubah variabel T menjadi variabel S supaya menjadi persamaan aljabar. Jadi di sini itu kan suatu nilai konstanta ya. CA0 itu kan konsentrasi mula-mula artinya. Jadi nilainya tertentu dong. Misalkan ya dua molar gitu. Per tahu-tahu juga nilai konstanta yang nilainya adalah 100 menit ini. Kita udah definisikan di awal. Nah, Laplace transform dari suatu konstanta itu seperti yang aku bilang di awal. Dan ini juga ada di tabel transform Laplace. Itu adalah 1/S. Jadi aku Laplace transform seolah-olah ke satu gitu. Ke satu ini adalah konstanta atau Laplace transform ke sini juga nggak apa. Karena hasilnya itu sama aja CA0 per tau dikali S. Ini hasil ke bawahnya. Nah, lalu, ini kan ada CA dan ada CA, aku keluarin aja satu per tau plus K1. Aku Laplace transform si CA-nya ini. Sama dengan Laplace transform dari DCA per DT. Nah, di sini ada CA biasa. Ada yang diferensialnya, DCA per DT. Itu gimana Laplace transform ya? Kalau ini kan konstan gampang aja tinggal dikali 1/S. Kalau ini kita tulis ulang lagi 1/tau plus K1. Laplace transform dari CA itu adalah CA dikasih topi. Udah gini aja. Dan untuk yang eh, turunan itu adalah S dikali CA pakai topi dikurangi dengan S pangkat 0. Jadi itu satu nggak perlu kutulis. CA ketika T-nya sama dengan 0. Ketika T-nya sama dengan 0 berarti initial condition diketahui di soal bahwa nilainya adalah 0. Maka objektif dari Laplace transform itu membuat supaya dia CA topi itu sama dengan berapa gitu. Karena kalau si CA topi ini kita inverse Laplace, dia nanti nilainya adalah CA. Maka CA di sini kita bisa dapatkan CA sama dengan C over S, S plus 1/tau plus K1. Ini nilai CA ya, karena ini aku pindah ke kanan, terus CA-nya aku keluarin. Nanti kan S plus 1/tau plus 1 plus K. Terus ini aku bagi ke kiri lagi. Ini CA0 per tau S dibagi sama yang tadi ini. Nah, kita udah dapat Laplace transformasi dari neraca massa yang A. Karena disuruh mencari konsentrasi A pada waktu tertentu.
Tapi kita tinggal inverse kan aja ini Laplace inverse dari CA I itu adalah CA sama dengan inverse-nya dari yang tadi kita udah dapatkan. Di sini di inverse si persamaan ini. Nah, inverse persamaan ini sebenarnya harusnya bisa dicari di tabel Laplace atau kalau kalian udah cukup di sini aja sebenarnya udah oke gitu. Karena nyari yang sama persis itu agak susah kecuali di soal diketahui bahwa Laplace inverse dari persamaan ini adalah apa gitu. Jadi ntar CA-nya sama dengan itu. Ini udah oke gitu. Tinggal di inverse saja. Itu untuk yang neraca masa A. Untuk yang neraca masa B, kita lakukan hal yang sama, yaitu inverse. Kita lakukan Laplace transform dari persamaan B. Di persamaan B ini aku copy aja. Dan kita dapat hasil akhirnya. Terus inverse Laplace transformnya gimana? Di sini ada konstanta. Konstanta itu keluarin aja. Terus Laplace dari CA dikurangi dengan ini keluarin CB-nya 1/tau plus K2 dikali Laplace dari CB sama dengan Laplace dari DCB per DT. Oke, jadi K1 kali CA sini adalah menjadi CA topi. Karena CA biasa di Laplace, jadi CA topi kurangi dengan 1/tau tambah K2 CB di Laplace jadi CB topi sama dengan turunan di Laplace jadi S dikali CB topi dikurangi dengan CB pada saat T sama dengan 0 atau ini initial conditionnya. Initial conditionnya CB-nya saat T-nya 0 itu adalah 0. Jadi kita bisa dapatkan di sini CB sama dengan K1 kali C atau P dibagi dengan ini CB topi ya, belum CB biasa. Dengan sisanya yang di dalam sini S plus 1/tau plus K2. Nah, CA topi ini apa? CA topi ini kita dapat definisinya di neraca masa yang awal ini. Nah, ini dia. Ini sebenarnya bisa di copy aja. Kita substitusi ke yang di tadi. Ini sehingga CB topi sama dengan CB topi sama dengan satu dikali ini kan CA topi substitusi. Kali yang bawahnya itu S plus 1/tau plus K2. Ini ada CB topi, kita mau dapatkan CB-nya aja, berarti kita Laplace inverse dari CB topi. Sama dengan CB. Sama dengan Laplace inverse dari persamaan ini. Gitu.
Gitu untuk Laplace transform. Oke, terakhir tinggal bagian yang C, konsentrasi C, sama kita masukkan tadi PD yang kita dapat dari neraca massa C. Nah, tadi, oh, yang ini hasil akhirnya. Nah, ini ke bawah ke bawah. Nah, ini Laplace-nya berarti seperti neraca massa yang sebelumnya. Ketika 2 Laplace dari CB kurangi dengan T0 per tau. Tapi ini itu tidak ada C-nya. Ini T0. Cek ke neraca massa C. Nah, ini hasilnya adalah P0 kali CC. Gimana? Hmm, kayaknya aku salah masukin ini. Ini bukan ini. Dari neraca massa C kita dapat bahwa nilainya itu adalah RB itu kan K2 kali CB. Kayaknya kita coret dikurangi dengan CC per tau sama dengan DCC per DT. Ini harusnya yang benar lagi. Sorry, sorry guys, sorry. Kita copy paste aja. Kita bawa ke Laplace transform. Hapus aja. Oke. Jadi di sini K2 Laplace dari CB kurangi 1/tau Laplace dari CC sama dengan Laplace dari DCC per DT. Maka K2 Laplace-nya dari CB adalah CB topi kurangi 1/tau kali CC topi sama dengan S CC topi dikurangi dengan CC pada saat T sama dengan 0. CC saat T sama dengan 0 itu di soal 0. Jadi bisa dari sini kita bisa simpulkan nilai CC topi sama dengan K2 CB topi per bawahnya itu adalah S plus 1/tau. Nah, di sini CB topi kita bisa substitusi dari yang sebelumnya Laplace transform yang ini. Kita substitusi aja ke sini. Oke, sehingga konsentrasi C kita bisa dapatkan dengan cara menginverse transform Laplace kan di CC topi ini. Ini kalau di inverse nilainya adalah CC atau konsentrasi C. Kita inversekan juga persamaan yang di kanannya yaitu K2 CB topi per S plus 1 per tau. Oke, jadi ini jawaban untuk soal kisi-kisi nomor 3. Di mana
Laplace transform untuk RATB seri. Ya, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana? Kita bisa diskusi bareng. So, ada yang mau ditanyakan. Nomor 4 itu kalau aku bahas sekarang nggak bakal cukup juga waktu ya. Mungkin sama waktunya bisa dimanfaatkan untuk diskusi atau ada yang ingin ditanyakan gitu. Atau barangkali aku ada yang keliru ngerjakan soalnya, nah, teman-teman bisa chat aja, kita diskusi bareng itu. Oke. Ini di sini ada yang mau nanya gimana cara dari C jadi K. C jadi K. Kalau persamaan reaksi kimianya itu udah ada di soal ini, min Ra sama dengan K kali Ca, K1 kali Ca. Jadi kalau min Ra, aku langsung tulisin K1 kali Ca gitu. Atau itu yang dimaksud atau ada yang lain. Nah, itu tadi substitusi dari soalnya. Ya, mungkin tadi ada yang bener, pengen bahas MPV juga, cuman karena waktunya kayaknya nggak cukup, aku overview aja tentang MPV. Jadi sebenarnya kayak aku kasih gambaran cara ngerjain soal MPV itu gimana. Itu sama kita jadi step by step lah. Ini sama step satu itu model fisis. Jadi di setiap soal MTK aku tuh ngerjainnya selalu bawa pulpen merah satu sama yang hitam satu. Yang merah itu buat nge-highlight setiap step yang aku kerjain. Supaya misalkan ada salah perhitungan di step berapa, aku tahu bahwa oh ini salahnya di sini, jadi cepat gitu. Step 2 model matematis. Ini step by step untuk MPV. Nah, aku udah jadi Pak Jonas itu, dan Pak Jonas itu ngajarnya step by step gini sangat memudahkan kita sebagai yang ngerjain soalnya. Pengoreksi juga mudah gitu. Terus selanjutnya step 3, hanya dimensionless. Kalau kalian mau ubah ke bentuk dimensionless, misalkan kita misalkan epsilon itu sama dengan, misalkan di sini yang ditinjau adalah panjang reaktor, itu kan panjangnya X per L. Nah, tujuan dari epsilon itu adalah supaya nilainya itu rentangnya 0 sampai 1. Karena X itu kan paling minimal 0, berarti 0 dibagi L, misalkan panjang reaktornya 20 cm. Jadi tetap 0 dia. Sedangkan X itu maksimumnya sepanjang reaktor, yaitu sepanjang L-nya itu. L dibagi L, nilainya 1. Tujuannya begini. Nilai epsilonnya itu di antara 0 sampai 1. Dan ini sebenarnya termasuk langkah opsional, tapi sering aku pakai juga karena nantinya bisa membantu untuk mengerjakan persamaan yang lebih kompleks di step-step berikutnya. Lalu step keempat itu upaya homogenisasi. Sama kayak yang tadi aku kerjakan. Upaya homogenisasi juga opsional, tapi dapat membantu pengerjaan di langkah-langkah berikutnya, step berikutnya. Jadi upaya homogenisasi ini
objektifnya itu supaya BC-nya itu nilainya 0 dan IC-nya itu nilainya 1 gitu. Ini gimana caranya kalian ngubah misalkan suhu yang paling sering keluar itu soal suhu, ya tetanya itu misalkan T min TS per T0 min TS yang kayak tadi itu T min TS gitu. Ini upaya homogenisasi yang bisa dilakukan. Atau misalkan tetanya itu dianggap sebagai T min TS saja. Ini boleh aja, tergantung BC dan IC yang kalian dapatkan. Dan jumlah BC dan IC itu tergantung persamaan diferensial yang didapatkan. Misalkan diferensialnya dua variabel dengan order satu masing-masing, berarti BC dan IC masing-masing satu gitu. Initial condition pasti satu, dan boundary conditionnya tambahin satu jadi dua. Jadi masing-masing kondisi itu udah dapat apa ya konstantannya masing-masing gitu. Karena nanti akan hasilnya ada C1, C2, dan lain-lain. Oke, setelah upaya homogenisasi, ini tergantung BC-nya. Ada BC yang bisa dihomogenisasi dan ada yang nggak bisa. Kalau emang nggak bisa dihomogenisasi, itu misalkan di BC itu ada nilai Q konduksi atau konveksi ke udara atau ke luar eh, di lingkungan itu. Ini mustahil untuk dihomogenisasi. Jadi mending kalian lanjut ke step kelima aja. Step kelima adalah define the problem statement. Nah, define the problem statement ini maksudnya apa? Jadi kalian tentuin PD kalian yang digunakan apa persamaan diferensialnya. Ini bisa dari hasil pemodelan matematis atau udah kalian ubah ke dalam bentuk epsilon atau udah kalian ubah jadi homogenisasi jadi theta gitu. Ini PD-nya jadi apa gitu di akhir yang mau kalian kerjakan. Dan DC dan IC-nya juga ditulis. Karena persamaan matematis itu harus lengkap dengan BC dan IC-nya. Terus setelah step 5 selesai, ke step 6. Step 6 ini adalah hipotesis dari penyelesaian. Nah, jadi define the problem statement itu kalian bisa nentuin PD-nya homogen atau non homogen. BC dan IC-nya itu homogen atau non homogen. Baru ntar hipotesis penyelesaiannya menyesuaikan sesuai yang udah diajarkan di kelas sebenarnya. Jadi kan dimisalkan kayak theta sama dengan theta A plus theta B gitu. Sesuai sama kondisi PD dan BC-nya. Nah, selanjutnya setelah step 6 kita ternyata dapatnya kita hipotesiskan theta sama dengan theta A plus theta B, lanjut ke step 7. Step 7 ini adalah penyelesaian dari penyelesaian dari theta A. Di theta A itu kalian selesaikan di step 7. Terus step 8 itu penyelesaian si theta B. Penyelesaian si theta B. Nah, kalau udah semua, berarti kan di akhir step 8 kalian mendapatkan theta A sama theta B. Jadi balikin ke yang theta ini, theta sama dengan theta A plus theta B. Jadi di step 8 tinggal digabungkan. Step 8, step 9 itu penggabungan penggabungan si theta sama dengan theta A tambah theta B. Nah, biasanya
setelah penggabungan ini, si theta itu, nilainya itu masih ada bentuk C1-nya. C ini kan konstanta yang kita belum ketahui. Kita perlu ketahuinya dengan masukkan si IC. Initial condition kita masukkan ke persamaan diferensial yang sudah kita dapatkan di step 9. Dengan C1 eksponensial, apa gini, plus, dan seterusnya gitu. Nah, setelah IC dimasukkan, masuk ke step terakhir atau step 10. 10 adalah fungsi ortogonal atau Strom-Liouville. Ortogonal atau Strom-Liouville, SL, Strom-Liouville. Nah, udah dari setelah Strom-Liouville dapat, yang biasanya C1-nya itu dalam bentuk deret N. N-nya kecil. Dan tenang aja, fungsi ortogonal itu udah ada di cheat sheet, jadi tinggal kalian download dan itu boleh dibawa. Udah di-share sama Rafif di grup Kanadinite. Itu cheat sheet-nya memuat fungsi ortogonal, terus ada fungsi tabel Laplace sama Bessel. Udah di step 10 udah selesai penyelesaian dari MPV kalian. Dan memang soal MPV itu soal yang paling panjang kalau untuk dikerjakan. Dan menurutku mungkin strategi yang bagus misal bobot penilaian sama, yang MPV ini diselesaikannya terakhir ya, soalnya itu bisa kayak 2-3 halaman. Tapi step 1 dari penyelesaian ini sampai step 6 itu biasanya bisa dikerjakan di 1 halaman. Biasanya aku beberapa kali nyoba latihan soal itu 1 sampai 6 itu mesti 1 lembar, terus 7 sampai 10-nya itu lembar berikutnya, udah nggak muat lagi gitu. Nah, ini maaf banget aku cuma bisa ngasih gambaran secara umum karena waktunya kita juga terbatas gitu. Dan teman-teman bisa nyoba sendiri dari step-step yang aku berikan, kalian coba latihan sendiri. Kalau stuck atau butuh bantuan bisa chat aja untuk diskusi bareng-bareng. Mungkin ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman terkait kisi-kisi UAS? Kita udah bahas dari PD ordiner, PD parsial, Laplace transform, RATB seri, dan MPV secara garis besar. Ini untuk lebih jelasnya yang MPV bisa ditonton di tutor 1. Oke, mungkin ini udah pas juga jam 10. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung di Tutor MTK pada malam hari ini. Sorry banget kalau jadwalnya agak kemalaman. Semoga kita semua dilancarkan di dalam pengerjaan matematika teknik kimia besok dan mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Bel. Oke, sama-sama.